我知道，可是他每天这样的问题呢。我这东西那个还有问题，这边是这样的，为什么还有东西这也是不可以？在这边还有这东西也是不给人吃，不给人吃。我如果没有一直去买，我会饱吗？我会这饱吗？我会死掉在这边呢，没有这东西，我肚子饿。你知道我如果肚子饿，这个吗？你都不知道，姐姐，我是。Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rana. Di video ini ya, aku tuh sangat gimana ya, kalau dengerinnya itu bener-bener kayak sakit banget gitu loh. Sampai nggak dikasih makan sama pasiennya. Padahal dia itu Padahal dia itu udah beli makan pakai uang sendiri ya, udah dituduh memakai uang pasiennya. Jadi kalian di sana itu harus sangat-sangat bersyukur ya, apabila itu si majikan kalian itu memberi kalian itu makan 3 kali sehari. Walaupun itu sebenarnya itu adalah kewajiban si majikan ya, kewajiban majikan untuk memberi makan TKW-nya atau mbaknya itu sehari 3 kali, tempat tidur yang layak ya. Biasanya kalau orang Taiwan itu, kalau kerja di Taiwan itu biasanya ada depnaker yang datang ya, depnaker yang datang untuk melihat ruangan majikan seperti itu ya, atau tempat tidur kalian layak atau tidak ya. Itu biasanya juga diperlihatkan, tapi walaupun ada itu dulu ya, kalau katanya itu tempat tidurnya juga enggak layak, nah itu bisa juga didenda sama si majikannya, sama si depnakernya ini. Nah ini kalau udah nggak ngasih makan, kalian itu harusnya lapor aja deh ya. Kalau nggak bisa ke IJUU ya lapor ke depnaker. Kalau nggak bisa ke depnaker langsung aja ke shelter kayak gitu. Itu majikan sama agensi juga bisa kena denda itu ya. Karena itu adalah kewajiban majikan untuk memberi makan kepada TKW-nya seperti itu. Dari sini itu sangat-sangat bikin sakit gitu, sakit banget lihat dengerin tangisannya, itu sakit banget. Jadi kadang-kadang suka heran, kenapa kalau orang-orang rumah itu selalu meminta kapan duitnya kirim, kapan kirim, kenapa kurang, kenapa dikit. Kalian itu nggak tahu di sini tuh prosesnya seperti apa ya kan. Mereka itu tuh nggak tahu kita itu kerjanya kayak apa. Mereka kalau udah gajian ya, udah gajian kitanya udah ngasih ke orang rumah, itu biasanya langsung hilang, udah nggak ada kabarnya. Tapi kalau kita itu belum gajian, ditelepon terus, ditanyain kapan gajian, dibaik-baikin kayak gitu ya kan. Tapi ntar kalau udah dikasih itu ngilang, itu nggak ada jejaknya, kemana itu mereka. Itu kebanyakan memang mereka banyak sekali yang memblokir keluarga-keluarganya. Itu apa? Karena dia itu pengen tenang ya kan. Jadi ya nggak usah nyalahin kita di sini tuh gajinya gede, itu jangan bilang seperti itu ya kan. Nggak semua orang di luar sana itu mempunyai majikan yang baik ya. Walaupun enggak baik, setidaknya mengasih makan, mengasih fasilitas yang baik kepada TKW-nya, itu udah cukup sebenarnya ya. Karena gaji kita itu walaupun udah 10 juta, ya sebagian sih ya, udah 10 juta gaji UMR-nya Taiwan ini, tapi kadang ada juga yang masih 17 ya, masih ada. Jangan bilang nggak ada, aku juga masih baru saja menikmati gaji UMR aku, karena nggak semua itu si majikan mau memberi gaji UMR itu. Jadi tolonglah ya, kadang aku juga nggak habis pikir, kadang mereka itu gaji 20 dia itu nggak dikasih makan, walaupun ada dikasih makan itu sangat sedikit guys. Itu biasa ada si majikan itu cuma dia memakai 1 cangkir itu buat 4 orang 5 orang. Coba aku biasanya tuh masak 1 cangkir itu aja buat bapakku aja guys. Itu kalau masak bubur ya. Tapi kalau untuk masak masak nasi itu aku cuma setengah cangkir 1 makan, karena aku nggak makan nasi ya. Aku nggak makan nasi, jadi aku nggak heran. Jadi aku sukanya kalau makan itu cuma makan roti. Jadi kalau habis makan daging, makan sayur, ya udah ntar kalau jam 3 atau jam 4 aku minum kopi sama itu aja udah. Tapi biasanya kalaupun gaji 10 juta ya kan, gaji 10 juta itu ya buat kita beli perlengkapan mandi. Apalagi kalau musim dingin kita harus beli baju dingin ya kan. Belum lagi segala macamnya
buat ini, buat penghangat, buat apa kita kerja, beli tahu ya kalau itu si majikan itu ngerti, kita itu beliin apa namanya kayak salep itu kan ada sih yang musim dingin itu, ada temen yang tangannya itu sampai berdarah-darah kayak gitu kan, retak-retak lah gitu, ada loh. Kadang-kadang orang di rumah itu nggak pernah mikir, dia itu mikirnya gaji 10 juta 10 juta 10 juta, dia nggak mikir gimana kita itu dapetinnya. Apalagi kalau masih pasiennya error, kita juga kadang suka nggak mendapatkan tidur yang cukup, dan membuat rambut kita rontok. Kalian bisa lihat nih, rambut aku nih udah botak di sini guys. Makanya ada baiknya kalau yang punya keluarga itu suka minta-minta ya, minta-minta atau suka nanyain gaji kita masih kurang, kenapa dikit, kapan kirim, kenapa telat. Mereka itu nggak pernah mikir gimana kita itu di sini kerja prosesnya seperti apa. Tidur cukup enggak, makan cukup enggak, mereka itu nggak tahu itu. Mereka itu cuma tahu gaji kita itu banyak 10 juta ya kan? Gaji kita 12 juta, mereka tahu itu. Mereka nggak tahu kebutuhan kita itu berapa, mereka nggak tahu. Internet kita itu berapa, mereka nggak tahu. Kalau internet yang bulanan itu biasanya harganya sekitar 250 ya, 250. Nah, tapi aku nggak, punya aku 750 guys, karena aku pakai apa itu Tawa yang tagihan. Lepas itu aku ambil HP yang aku buat ini, itu semuanya 1.400. Mereka nggak tahu itu, mereka mana tahu. Apalagi kalau kita tiba-tiba mati HP-nya ya, terus kita beli, ntar ditanyain kenapa dikit kirimnya. Memang udah paling bagus ya mereka yang punya keluarga loso yang suka nanyain itu diblokir aja ya, diblokir aja biar kita itu di sini tenang menikmati hasil jerih payah kita untuk ditabung, untuk membeli perlengkapan apa yang kita suka seperti itu. Karena sebenarnya mereka itu walaupun kita nggak ngirimin juga mereka juga bisa makan, bukan nggak bisa makan ya kan. Tapi karena mereka itu terlalu ketergantungan, karena kita itu kebiasaan memelas, bukan, karena kita itu kadang merasa kasihan, selalu dikirim kayak gitu kan. Jadi mereka itu seperti ketergantungan sama kita nggak ngirim tuh kayaknya mereka itu hampa banget, gak ada duit. Betul apa kak? Apalagi yang mereka itu udah broken home kayak gitu ya, itu yang bapaknya udah nikah, yang ibunya udah nikah, udah bisa, dan mereka udah ada keluarga, udah ada anak. Padahal kita itu selama ini nggak ngikut mereka. Itu jadinya apa? Kalau kita udah di sini udah dapat gaji, boleh nggak bapak pinjem duit? Ada seperti itu, ada. Itu temen aku juga sampai jengkel banget itu. Padahal pas kecil dia itu menelantarkan temen aku itu. Dia juga nggak ada ibunya dari kecil. Nah tiba-tiba dia udah sampai di Taiwan, udah punya anak sama istri barunya, itu bawaan istrinya. Tiba-tiba dia minta duit katanya buat beli ladang, buat tambah-tambahan. Padahal dia ada anak bujang, ada anak 2 yang udah gede-gede, 3 ya udah gede, tapi yang kecil berapa itu pun minta. Padahal selama ini pas dia nikah sama orang lain itu dia nggak pernah nanyain kabar anaknya. Tiba-tiba udah kerja di Taiwan ditanyain, pinjam duit dong buat beli ladang. Otaknya nggak ada. Kita tuh harus di sini kalau pulang masih sehat itu sudah syukur alhamdulillah ya kan. Jangan kalau kita itu pulang, kamu udah dapat apa? 10 tahun kamu di situ udah dapat apa? Udah dapat ladang, mana rumahnya? Mana ladangmu? Mana sawahmu? Padahal kita pulang ke Indonesia itu udah badan sehat itu sudah alhamdulillah. Karena banyak itu pahlawan desa itu banyak yang gugur di medan perang, banyak. Kadang ada yang baru berapa bulan itu masih umurnya muda-muda, itu banyak ya yang pulang tinggal jasadnya aja. Jadi tolong gitu loh, tolong banget. Itu pihak keluarga itu tolong kerjasamanya. Jangan kalian itu kerjasamanya cuma minta duit doang. Karena di sini kita itu kerjanya itu, karena nggak semua majikan itu yang kalian itu lihat itu baik-baik saja. Karena di luar sana itu banyak banget. Kadang yang cuman dikasih makan itu cuman pasiennya, dia minta. Ada juga ada yang
masak sendiri itu juga nggak boleh. Padahal dia beli minyak sendiri, beli beras sendiri, tapi dia nggak boleh pakai fasilitas dapur. Kayak mana itu? Mereka itu nggak tahu kita tuh prosesnya seperti apa. Tapi tolonglah wahai keluarga yang di sana, tolong mikir. Andai kalian itu tahu kerja di sini kita itu sangat-sangat kesusahan. Ya, kita di sini itu nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Cuman ada diri kita sendiri yang cuma bisa membantu. Apalagi kita kalau sakit itu nggak boleh yang namanya cengeng-cengeng itu nggak ada. Kita sakit langsung pakai selimut tidur, nggak ada di sini. Sakit nggak sakit tetap kerja. Oke, teman-teman, karena sekarang ini masih musim dinginnya udah mulai kayak ekstrim gitu ya. Dan di berita kemarin itu juga udah disiarkan tuh sampai berapa 52 orang yang tumbang gara-gara terlalu kedinginan. Ya, ada juga 2 orang yang udah pecah pembuluh darahnya karena dia itu mandi malam. Ya, jadi untuk teman-teman di sini jaga kesehatan, pakai baju yang tebal, juga pakai penutup kepala ya, jaga kesehatan kalian ya guys. Karena di sini udah dingin banget. Ini aku lihat tadi ini 17 derajat kalau di luar. Kalau di dalam rumah aku nih sekitar 20 sama 21. Oke guys, gitu aja guys. Dijaga kesehatan kalian guys. Jayo, bye.